dekat saya ngomong sama Apindo, ya kan, orang-orang Apindo, mereka malah maaf ya, istilahnya boro-boro mau rekrut gitu loh. Istilahnya gue bisa jaga orang untuk tidak mem-PHK orang aja udah bisa bagus. Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali di podcast kami Bikin Terang. Dan kali ini ada saya Rizky Hasan. Dan saya Fazila Kairunisa. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu isu yang lagi bukan hangat lagi, panas ya. Karena kondisi geopolitik global ini bukan lagi hangat tapi sudah panas. Bagaimana kita lihat Selat Hormuz ya, meskipun Duta Besar Iran menyampaikan dibuka gitu kan, tapi masih tersendat di sana. Nah, bagaimana kemudian kondisi geopolitik global ini berdampak pada perekonomian Indonesia? Sudah hadir bersama kami di sini. Ada Prof. Ferry Latuhin sudah hadir, terima kasih Prof. Terus kemudian ada Bang Fitra Faisal Hastiadi dari tim pakar Bakom Republik Indonesia. Terima kasih sudah hadir di sini. Oke. Ngomongin soal ekonomi, saya tuh kepikiran gini. Sebentar lagi orang-orang itu dalam minggu-minggu ini banyak perusahaan yang akan memberikan THR. Bahkan sudah. Bahkan ada yang sudah. Ada yang belum. Tenang, masih ada waktu. Tenang. Takut. Semoga turun ya, Bro. Turun dong. Ya, amin. Jangan sampai dong. Nah, banyak orang yang kemudian dengan situasi yang sekarang begini gitu ya. Bahkan kemarin Pak Presiden Prabowo juga bilang harus siap dengan segala kondisi. Gitu. Harus bagaimana membelanjakan uang THR itu? Harus dibelanja tuh disimpan deh. Atau disimpan gitu. Dengan ketidakpastian ekonomi ini. Betul. Ke Prof. Ferry dulu. Gimana Prof? Gini ya. Harus bagaimana kan tergantung size-nya ya. Yes. Karena yang namanya marginal propensity to consume ya. Higher ya kan, propensity-nya marginal to consume mungkin lebih besar. Tapi take it for granted that the average dapat 3 juta lah. Misalnya ya, setuju ya, middle income kelas kita gitu kan ya. Dapat 3 juta, dengan 3 juta, ini mau ngapain? Nah biasanya kan orang tuh spending untuk lebaran ya bos ya. Ya kan, karena kan hari yang namanya lebaran itu sangat sakral bos. Untuk bangsa kita. Ya kan, makanya pada tahun lalu 2025 ketika pemudik itu drop 24,5%, di situ saya meramalkan. Ya kan, ini ekonomi kita tidak baik-baik saja kan gitu ya. Dan terbukti bahkan rating kita di downgrade outlook-nya. Ya bukan cuma outlook-nya aja, mungkin juga nanti ratingnya ya. Satu notch lower. Nah, di sini saya lihat juga kemarin ada berita ya dari survei dari suatu lembaga asing yang mengatakan bahwa pemesanan tiket ya kan, tiket hotel ya segala macam ya sebagai tanda lebaran itu katanya nggak baik-baik saja gitu loh ya. Nah sekarang kembali ke konsumen ya atau kepada penduduk ya, penerima pekerja lah ya, workers yang mendapat 3 juta ya kan, dengan bayangan bahwa ekonomi ini apalagi mengetahui bahwa harga minyak naik ya, yang mana mungkin juga nanti subsidi BBM dikurangin ya kan ya. Ya artinya gini, bukan dikurangin, tidak bisa di top up lah, terpaksa harus dinaikin gitu kan harga BBM ya. Nah ini kalau dalam ekonomi rational expectation lah ya, istilahnya sana ya. Nah jadi membuat orang jadi semakin takut ya untuk cepat-cepat spending di tengah ketidakpastian. Nah kalau semua orang hemat, ada yang namanya the paradox of thrift ya, dari Keynesian ya. Kalau semua orang nggak belanja, paradoks kekikiran. Itu kalau financial planner bilang sekarang nih ya, harus hemat, akhirnya ekonomi nggak jalan. Itu paradox of hemat ya. Jadi nah ini yang makanya saya katakan lagi ya kan, karena memang satu ya kan, situasi ada 2 faktor. Faktor internal dari awal memang sebelum pre-war ya, kita lihat tabungan masyarakat yang menyusut, ya kan? Lantas masih ada PHK berguliran, ya kan? Kemarin salah satu klien saya adalah Pegadaian, ya kan? Saya tanya, omsetnya meledak bos. Nah kalau Pegadaian omsetnya meledak, itu sebetulnya bad indikator untuk ekonomi kita, ya kan ya. Terus pinjol katanya juga meledak, ya kan ya. Nah ini menandakan bahwa orang udah makan tabungan gitu loh ya. Nah kalau kita lihat juga sehari-hari misalnya ya, real life lah ya, bagaimana daya beli masyarakat yang berkurang gitu kan ya.
simple lah ya kan. You go misalnya ke mall atau apa untuk middle class ya, yang agak sedikit atas ya. Itu banyak yang rojana. Iya. Dan satu lagi, taruh halus. Rombongan hanya lulus. Nah ini kan udah bukti ya, nyata ya. Di luar terserah nanti BPS mengeluarkan angkanya berapa gitu kan ya mengenai kesepian ini gitu kan. Waktunya di lapangan terlihat seperti itu. Seperti ini gitu loh ya. Nah jadi kalau pertanyaannya balik lagi dengan 3 juta, apa katakan 5 juta, ya kan nggak penting size-nya ya, tapi sekitar gitu lah ya. Middle income class kan kalau nggak salah dari 1 juta sampai 9 juta apa berapa gitu ya. 2,2 sampai 9,9 juta. 2,2 sampai 9,9 juta. Nah itu income range yang sekarang di tengah ketidakpastian ini beda loh yang di atas 20 juta, ya kan, mereka bisa spend free lah ya. Tapi untuk income range 2,2 sampai 9,9 juta, saya rasa melihat atau merasakan ya, langsung merasakan ini kayaknya ini nggak asik banget kan, di kantor bisa dirasakan ya kan ya, kan mereka juga suasana kantor tuh matters loh. Kayak saya dulu ya waktu masih di bank itu saya tahu ini kondisi kita nih lagi oke banget nih, atau kondisi kita nih kayaknya atmosfernya tuh berasa bos, atmosfer kerja ya. Nah kalau itu dipadukan dengan situasi di luar kantor yang kelihatannya juga atmosfernya tidak asik, orang jadi takut spending, bos. Iya. Jadi cenderung menyimpan ya, karena mereka mengantisipasi. Iya, mengantisipasi sedia payung sebelum hujan. Iya. Sekarang karena ketidakpastian juga, ya kalau saya ngomong sama Apindo, ya kan, orang-orang Apindo, mereka malah, maaf ya, istilahnya boro-boro mau rekrut gitu loh. Istilahnya gue bisa jaga orang untuk tidak mem-PHK orang aja udah bisa bagus. Ya kalau ngomong dari dunia usaha, ya kan ya. Nah, dengan kondisi seperti itu, ya bosnya kembali lagi ini kelas yang kita lagi pitching ya, 2,2 sampai 9,9 juta. In case across the board yang jumlahnya cukup banyak, itu 47 juta manusia ya, kalau nggak salah ya di situ. Mereka keep the money, tidak spending, pastilah ada impactnya ke consumption kan gitu. Ya kan? Nah kalau ngomong consumption, the biggest part ya, of the equation itu kan consumption ya, investment, export, minus import, government expenditure kan. Nah ini a drag loh on the economy. Nah tentu yang menjadi pertanyaan, knowing that ya sebagai pengganti household consumption kita mengharapkan government consumption, ya kan, untuk menggantikan itu ya. Ini simple equation lah, sama dengan C plus J plus I plus X plus M gitu kan ya. Nah, sekarang apakah pemerintah punya duit ya untuk meng-offset ya kan the decline of the household consumption kan gitu, ya kan ya. Nah, satu kalau ngomong ke sana, waduh ngeri juga nih ya, karena harga minyak naik kan. Ya, nah nanti BBM mesti disubsidi. Kalau BBM tidak disubsidi, inflasi naik. Daya beli masyarakat tambah merosot lagi terus, feedback loop. Nah, yang ujung-ujungnya, tadi saya katakan ya kan ya, ekonomi kita tidak dalam kondisi baik-baik saja. Nah sekarang giliran Mas Fitra. Menjawab itu. Iya, silakan Mas Fitra, bener nggak kita lagi nggak baik-baik aja tuh. Tapi ini ada hitung-hitungannya ya Mas Fitra. Jadi biar jangan memberikan masyarakat itu panikan. Iya, panikan. Saya yang domain. Ini yang lebih optimis. Karena ada yin yang mewakili pemerintah, jadi harus jadi gini. Jadi memang fakta yang disampaikan Prof. Heri tadi memang betul, karena memang pemerintah juga sudah melihat. Kalau kita melihat atau mengukur dari growth incidence curve, jadi ada beberapa cluster nih kan, cluster masyarakat paling bawah, cluster yang di tengah, cluster yang paling atas. Nah, cluster yang paling bawah, growth incidence curve-nya positif. Cluster yang paling atas, growth incidence curve-nya juga positif. Sementara cluster yang di tengah, ya, the middle class, growth incidence curve-nya itu di bawah, negatif. Nah, ini kenapa, ya kan? Kalau kita bicara growth incidence curve yang paling bawah, masyarakat miskin, desil 1, desil 2, ya, itu sudah ada tuh penanganannya. Bahkan kalau dulu namanya DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Sekarang masuk ke DTSN, Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional. Ya, orang miskin, berapa intervensi segala macam, itu udah ada bansos, ada macam-macam lah intervensi pemerintah di situ. Sehingga mereka akan terus terbantu. Ya, dari sisi income-nya. Jadi pertumbuhan income, growth incidence curve-nya menjadi lebih positif. Yang di atas, yang kaya, itu ya nggak punya masalah. Ya bahkan ya saya juga di market juga ya, orang-orang kaya ini malah tambah kaya.
Ya, karena ketika market crash apa yang mereka lakukan? Ya mereka portfolio rebalancing aja. Ya ini mereka juga akan tetap positif gitu kan dari sisi welfare-nya. Nah yang jadi masalah adalah di tengah-tengah. Karena kelompok yang tengah-tengah ini adalah kelompok yang bukan-bukan. Bukan kaya, bukan miskin. Nah, dia bukan orang kaya, dia bukan orang kaya. Jadi dia nggak punya keleluasan finansial. Dia juga bukan orang miskin, jadi dia nggak dapat bansos. Nah, dan tren ini kalau kita lihat dari tahun 2019 jumlah middle class dulu jumlahnya tahun 2019 57,3 juta. Di tahun 2024-2025 itu 47,9 juta, turun 9,5 juta orang. Nah, drop ya. Masuk kemana? Kelas yang di bawahnya, yaitu aspiring middle class. Aspiring middle class itu sekarang jumlahnya 138 juta orang. Ya, dulu di tahun 2019-2020 itu jumlahnya 127 juta. Jadi memang benar-benar menempel ke bawah. Salah satunya juga dipaksa keadaan pada saat COVID itu menjadi ada scaring effect, ada efek lukanya ya pada saat COVID. Nah, itu juga searah dengan tren deindustrialisasi kita. Kalau kita lihat misalnya angka pengangguran memang rendah, ya. Tetapi di sisi yang lain angka pengangguran yang rendah itu kita juga harus lihat banyak dari tenaga kerja kita itu masuk ke sektor informal. Nah ini juga sudah menjadi perhatian pemerintah, makanya di Astacita ada industrialisasi. Ini kenapa perlu industrialisasi? Karena ketika orang-orang ini yang terlempar dari lingkaran inti ekonomi, mereka masih tercatat sebagai orang yang bekerja, tetapi income mereka drop, gitu kan. Nah, sebagai contohnya, Prof. Ferry, ini kalau saya di luar nyetop taksi ya, 2 dari 5 supir taksi mengenali saya sebagai pengamat ekonomi. Nah, entah itu yang online maupun yang driver yang konvensional. Nah, kan bahasa saya ekonomi, saya mengisi isu-isu ekonomi. Ya. Dan ketika saya tanya, oh ternyata dulu mereka pernah kerja di mana? Ya. Mereka pendidikannya ternyata pendidikan yang tinggi. Sarjana lah. Sarjana. Nah, kenapa? Karena mereka terlempar dari lingkaran inti ekonomi dan mereka tetap harus bekerja. Ada yang disebut sebagai orang yang tidak mampu untuk menganggur. Tidak mampu menganggur artinya dia harus bekerja. Kalau dia tidak bekerja, income-nya nol. Dia tidak bisa menafkahi keluarganya. Akhirnya at all cost mereka harus bekerja. Nah, dari sisi itu, maka catat sebagai angka pengangguran yang memang rendah, tapi itu kita tidak complacent lah. Jadi meskipun ini termasuk angka pengangguran yang terakhir kan termasuk yang bahkan yang terendah sepanjang sejarah, tapi kita juga tidak complacent bahwa ada satu isu yang struktural bahwa industri kita perlu dibangkitkan lagi. Ada reindustrialisasi. Itu adalah contoh atau cara untuk menumbuhkan ruang-ruang ekonomi di sektor formal. Karena kalau enggak, dengan informalitas, ini rawan, fragile. Jadi itu yang harus dilakukan. Nah, kalau kita melihat ya, tren di 2 tahun belakangan ya. Tahun lalu, 2024, menjelang 2025, itu ada saldo anggaran lebih. Ini kita bicara mengenai paradigma kebijakan fiskalnya ya. Tahun 2024 ke 2025 ketika ada saldo anggaran lebih atau waktu itu ada plannya, budget plannya adalah ada pelebaran pita defisit dari semester 1 itu 2,3% menjadi 2,7% di akhir tahun 2024. Tapi sebagian dari subsidi dan kompensasi energi yang harusnya digunakan ya di tahun 2024 sama nih peristiwanya ada perang Iran Israel juga pada saat itu ya. Di semester 1 sehingga pemerintah memberikan semacam tambahan potensi subsidi dan kompensasi energi tapi itu tidak digunakan akhirnya karena ada deeskalasi di semester 2-nya. Nah, kemudian pemerintah dalam hal ini udah mencadangkan saja ya sebagian sehingga defisitnya bahkan jauh lebih kecil lagi dibandingkan dengan yang prediksi awal ya kembali lagi ke 2,2 atau 2,3%. Nah, akhirnya apa? Di awal tahun 2025 pertumbuhan ekonomi kita 4,87%. Karena tadi yang disampaikan Prof. Ferry ya. Jadi apa sih komponen growth itu? Selain konsumsi, ada government spending. Nah, ini perlu didorong ya, di jumpstart di awal tahun dan itu tidak dilakukan di awal tahun lalu sehingga pada akhirnya 4,87% di kuartal 1, di kuartal 2-nya itu bahkan ada demonstrasi di Agustusnya. Karena apa? Karena memang ya ruang-ruang ekonominya cukup terbatas. Nah, jadi kalau kita melihat ya di Januari dan Februari ini itu belanja pemerintah 42%, meskipun ada kompensasi dari kenaikan penerimaan pemerintah yang year on year naik 30%, tetapi pemerintah memutuskan untuk belanja lebih awal.
ya front-loading lah istilahnya ya. Kenapa? Untuk menjumpstart supaya ini momentum pertumbuhan tetap terjaga. Meskipun tentunya ada downside risk-nya. Ini bagaimana nanti keyakinan konsumen, apakah mereka mau membelanjakan uangnya atau tidak. Karena kalau dari sisi produsen, kita bisa melihat dari beberapa indikator. Pertama, corporate bonds kita year to date, Januari Februari, itu 52 triliun rupiah. Mayoritas buat working capital. Nah, dan tidak hanya itu ya, beberapa perusahaan multifinance yang saya lihat itu juga mengeluarkan corporate bonds ya untuk mengantisipasi apa? Ada lonjakan pasti peningkatan pembelian mobil di jelang Lebaran ini kan, jelang Lebaran. Cuma ada downside risk-nya. Ketika orang-orang yang tadi dikasih THR ini, tapi nggak mau beli mobil, banyak permasalahan lain, gitu kan, nanti mau bayar sekolah segala macam, perang dunia ketiga gitu kan. Nah, itu yang jadi jadi membuat orang takut untuk spending, bukannya karena tidak memiliki kemampuan. Pengusaha-pengusaha itu juga bukan tidak memiliki kemampuan, mereka punya, tapi takut. Gitu. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, makanya pemerintah kemarin juga sudah menganulis, presiden sudah menyampaikan Bro Ferry, bahwa ya kita ya harus siap-siap. Ini sulit nih. Perang dunia ketiga kita nggak tahu kapan akan terjadi, dan ini mungkin baru di early stage of World War III. Nah, bahkan di tahun lalu 2025 di bulan Februari, Bapak Presiden juga sudah menyampaikan. Waktu itu kan juga mengumpulkan tuh beberapa redaktur media ya. Waktu itu quote-nya adalah "We are living in a very dangerous period." Nah, dan Amerika bisa jadi menyerang Iran, dan itu kejadian sekarang. Gitu. Nah, ini yang menjadi masalah, kesulitan-kesulitan itu ya akarnya adalah dari peristiwa-peristiwa geopolitik yang tidak bisa kita kontrol. Oke.